Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke para penonton, mudah-mudahan para penonton dimanapun Anda berada, Anda tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap sehat, stay at home, dan berhati-hati kalau memang terpaksa harus keluar rumah. Ya, karena COVID-19 masih belum habis. Para penonton sekalian, pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari penonton YouTube saya atau dari orang-orang terdekat saya. Pertanyaannya sama, yaitu mengapa jadi YouTuber padahal dari segi usia sudah tidak muda lagi. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Murid-murid saya, teman kerja saya, para guru, bahkan istri dan anak saya pun bertanya, mengapa sudah tidak muda lagi tapi jadi YouTuber. Para penonton sekalian, saya belum layak untuk dikatakan sebagai seorang YouTuber. Karena memang saya tidak berniat sama sekali untuk menjadi YouTuber. YouTube adalah merupakan salah satu bagian dari media sosial saja. Sebelum ada YouTube, atau sebelum saya mengenal YouTube, saya termasuk orang yang sangat suka menggunakan media sosial. Ada Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, semuanya saya ikuti, semuanya saya punya. Bagi saya media sosial itu terlalu banyak manfaat baiknya daripada dampak negatifnya. Pada awalnya, mengapa saya mesti punya macam-macam media sosial? Di dalam dunia sekarang, di mana media sosial ini sudah begitu sangat populer, baik itu anak-anak, remaja, para pemuda, sampai orang tua, maka kita tidak mengenal umur dituntut untuk bisa. Kenapa kok dituntut untuk bisa? Begini, jadi secara pribadi saya dulu mengapa sampai punya Twitter, sampai punya Instagram, lalu kemudian ada Facebook, saya juga punya semua. Karena saya harus mengikuti perkembangan media sosial di kalangan anak-anak. Sebab banyak orang menasihati bahwa orang tua, sebagai orang tua, perlu mengikuti perkembangan anak-anak, baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, dari situlah kemudian para penonton sekalian, ketika anak saya punya Facebook, saya merasa perlu punya Facebook. Ketika anak saya punya Instagram, saya pun menggunakan. Anak saya menggunakan Twitter, saya pun menggunakan. Sehingga saya pun selalu berteman dengan anak saya di media sosial, sehingga saya pun bisa memantau apa yang dilakukan oleh anak saya di media sosial. Begitu juga dengan murid-murid saya, dengan tujuan yang sangat positif, saya menggunakan media sosial. Nah, dari awal begitulah saya kemudian menjadi merasa senang karena sudah terbiasa menggunakan media sosial tersebut. Sampailah kemudian saya mengenal YouTube. Pada awalnya saya mengenal YouTube ini juga hanya sekedar punya, karena punya Gmail, maka kemudian saya menjadi punya YouTube. Kalau punya email Gmail, akan mudah memiliki YouTube. Nah, pada awalnya
channel YouTube saya ini ya sekedar untuk main-main, untuk mengupload anak-anak saya ketika masa kecil, main-main di rumah, di depan rumah, menyanyi dengan keluarga. Lalu kemudian ketika anak saya ada event apa di sekolah, saya ambil video, saya upload. Ya itu saja. Dan saya tidak menghiraukan, sekali-sekali saya akan melihat sebagai mengingat masa lalu begitu. Namun suatu ketika saya ini memiliki video yang sengaja saya buat tentang sekolah Indonesia di Kuala Lumpur gitu. Saya upload begitu saja. Sekian bulan, ya beberapa bulan kemudian, bahkan mungkin tahun. Nah, setelah beberapa tahun saya lihat ternyata video yang saya upload ini sangat banyak penontonnya dan banyak sekali komentarnya. Ternyata semua yang komen berasal dari Malaysia. Karena ini menyangkut Indonesia yang berada di Malaysia, maka komennya ya seperti biasa. Luar biasa, bagi saya itu luar biasa sekali. Komennya negatif ya, luar biasa. Nah, apakah membuat saya menjadi marah di komen dengan negatif? Ternyata tidak. Justru saya berpikiran positif. Akhirnya channel YouTube saya ini saya gunakan karena saya terpikir, nah inilah saatnya bagi saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di Malaysia memberikan sedikit saja pengetahuan tentang tentang Indonesia. Jadi para penonton sekalian, berawal dari satu video saya ini yang banyak sekali penontonnya dan juga komen-komennya, ternyata yang komen kebanyakan, mayoritinya, bahkan semuanya berasal dari Malaysia. Ketika itu saya nggak paham bagaimana harus mengatur YouTube agar video itu bisa ditonton di mana, bagaimana caranya, saya nggak paham. Nah, dari sinilah kemudian komen-komen yang negatif tentang saya, tentang Indonesia, tentang sekolah saya yang luar biasa itu, luar biasa banyak. Saya kemudian mempunyai pikiran, bagaimana kalau saya menggunakan media YouTube ini untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada warga Malaysia tentang Indonesia. Dan sebaliknya, memberikan sedikit pengetahuan tentang Malaysia kepada warga Indonesia. Baik warga Indonesia yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia. Ya, barangkali bermanfaat. Saya yakin itu tidak akan banyak. Tapi setidaknya ada beberapa orang yang bisa melihat channel YouTube saya dan kemudian mereka paham tentang kedua-dua negara ini. Pengalaman saya selama di Malaysia, saya tidak ada masalah. Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan warga Malaysia, juga dengan negara Malaysia apalagi. Saya oke-oke saja selama di Malaysia. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif tentang kedua-dua negara ini, rasanya tidak wajar. Nah, oleh karena itu, akhirnya saya sedikit demi sedikit mencoba belajar bagaimana mengelola channel YouTube saya ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang tentang Indonesia kepada Malaysia
dan tentang Malaysia kepada Indonesia. Akhirnya pelan-pelan saya buatlah video dengan berani, walaupun masih malu-malu, satu. Ternyata video saya banyak mendapat sambutan. Bagi saya itu sudah luar biasa. Dan sebagai boomingnya adalah ketika saya mengupload sebuah video yang bertajuk atau berjudul "Enaknya Tinggal di Malaysia" bersama murid saya. Dan itu yang komen luar biasa banyak, yang melihat pun banyak. Maka kemudian subscriber saya sudah mulai tumbuh. Dari, kalau tidak salah, seingat saya mulai dari 60, kemudian menjadi 100, jadi 200, jadi 600, jadi 1000, dan lumayan. Yang menonton pun sama. Bahkan ada satu video yang sudah sampai ditonton 100.000 lebih, yaitu video dengan judul "Di Malaysia Banyak Orang Baik, Saya Diberi Mobil di Malaysia." Dan semua komen bagus. Ada 1-2 itu wajar lah, udah biasa. Tidak mungkin tidak mungkin ada 100% orang yang bisa menerima. Pasti ada 1-2 yang komen negatif, itu biasa saja. Tidak ada masalah. Dalam video-video saya, kemudian saya mencoba mengambil sisi positif dari Indonesia dan mengambil sisi positif dari Malaysia, sehingga orang Indonesia menjadi faham tentang Malaysia dan orang Malaysia menjadi faham tentang Indonesia. Tentu saja 1-2 video saya ada yang sedikit mengandung kontroversi. Saya tidak bisa membuat semua orang faham atau membuat semua orang menerima tentang video saya, ide-ide saya di dalam video itu. Itu wajar. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya belum layak disebut sebagai YouTuber. Saya hanya sekedar memanfaatkan media sosial ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan semua atau tidak semua, mudah-mudahan video-video saya yang saya upload di dalam YouTube saya. Oke, jadi begitulah mengapa saya memiliki channel YouTube. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui media sosial saya, khususnya YouTube, bisa bermanfaat untuk kita semua. Sedikit banyak bisa mengurangi ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia. Setidaknya ada beberapa orang yang bisa memahami hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk membuat orang semua faham tentang Indonesia atau faham tentang Malaysia, tentu itu tidak bisa. Setidaknya saya memiliki partisipasi, walaupun tidak banyak. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat, komen yang baik insya Allah mendapat pahala. Komen yang tidak baik akan mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.